Saya akan menjelaskan pembahasan dari himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Yang kedua, himpunan sama. Dan yang ketiga, himpunan lepas. Yang pertama, himpunan bagian. Definisi himpunan bagian adalah jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, maka A subset dari B. Yang kedua, himpunan A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A subset B tetapi A tidak sama dengan B, maka A adalah proper subset dari himpunan B. A subset B. Contoh, A kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 dan B kurung kurawal 1, 2, 3, maka B subset dari A. Diagram Venn menunjukkan A adalah himpunan bagian dari B dan sebaliknya B adalah super himpunan bagian dari A. Banyaknya anggota himpunan bagian H sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka dapat dikatakan N sama dengan banyaknya anggota H. Yang kedua, banyaknya anggota himpunan H sama dengan 2 pangkat N. Hitung banyaknya himpunan bagian dapat dirumuskan menjadi 2 pangkat N. Hitung banyaknya himpunan bagian dari K sama dengan 1, 2, 3 dapat dicari dengan cara rumus yang cepat, yaitu N dalam kurung K sama dengan 3. Jawabannya sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3, maka jawabannya adalah 8. Yang kedua, himpunan sama. Disebut sama jika himpunan A dan B keduanya memiliki anggota yang sama tanpa melihat urutannya. Kesamaan himpunan A dengan himpunan B bisa dituliskan dengan simbol A sama dengan B. Contohnya, contoh pertama, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 2,1, maka A sama dengan B dikarenakan tiap anggota himpunan A juga ada dalam anggota himpunan B. Begitu sebaliknya. Contoh yang kedua, A sama dengan dalam kurung kurawal I, N, D, A, H dan B dalam kurung kurawal A, N, D, H, I, maka A sama dengan B. Karena tiap anggota himpunan A ada pada himpunan B dan setiap anggota himpunan B ada pada himpunan A. Contoh yang ketiga, E sama dengan dalam kurung kurawal gajah, badak, jerapah, singa dan F dalam kurung kurawal singa, jerapah, badak, gajah, maka E sama dengan F karena tiap anggota himpunan E merupakan anggota himpunan F. Sebaliknya, anggota himpunan F ada juga pada anggota himpunan E. Yang ketiga, himpunan lepas. Dalam materi himpunan lepas merupakan dua himpunan yang saling terlepas atau terpisah jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Dengan kata lain, himpunan-himpunan yang saling terlepas adalah himpunan yang irisannya adalah himpunan kosong. Misalnya, dalam kurung kurawal 1, 2, 3 dan 4,5,6 adalah himpunan yang lepas. Sedangkan dalam kurung kurawal 1, 2, 3 dan 3,5,6 adalah tidak himpunan lepas. Keluarga himpunan yang saling terlepas bisa dilihat dari diagram berikut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari AI, yaitu himpunan saling perpotongan. Himpunan saling perpotongan yaitu dua himpunan yang saling perpotongan karena memiliki kesamaan yang dimiliki anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Atau dengan kata lain, anggota suatu himpunan terdapat di anggota lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama yaitu anggota S, himpunannya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota A yaitu 1, 2, dan 3, dan anggota B itu 2, 3, dan 4. Kita lihat,
Ternyata anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu terdapat angka yang sama, yaitu 2 dan 3. Maka dapat digambarkan diagram Venn-nya itu saling berpotongan. Kita lihat, langkah pertama yaitu kita tulis yang terdapat anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu 2 dan 3. Kemudian anggota A yaitu 1 dan anggota B itu 4. Kemudian himpunan S yaitu 5. Karena 1, 2, 3, dan 4 itu sudah dimiliki anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Contoh yang kedua yaitu terdapat 6 siswa yaitu Andi, Amin, Agus, Bambang, Joko, dan Yusuf. Anggota A, himpunan siswa yang memiliki huruf yang berawalan A, yaitu Andi, Amin, dan Agus. Dan anggota B, himpunan siswa yang memiliki tinggi di bawah 150 cm, yaitu Bambang, Amin, dan Joko. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, terlihat bahwa Amin itu dimiliki anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama gabungan, kedua irisan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan. Gabungan atau dengan lambang union adalah himpunan A dan himpunan B, atau A gabung B adalah himpunan yang anggotanya itu merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B atau keduanya. Atau dengan kata lain, himpunan yang anggotanya itu seluruh anggota himpunan A dan anggota himpunan B, tetapi tidak boleh ditulis berulang. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama yaitu anggota M himpunannya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan anggota N himpunannya 3, 5, 6, 7, dan 8. Pertanyaannya, tentukan M gabung N. Hasil M gabungan itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, seluruh anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu dapat ditulis sekali atau tidak boleh ditulis berulang. Untuk contoh yang kedua yaitu anggota A himpunannya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, dan anggota B himpunannya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka, jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu digabungkan, maka akan membentuk anggota baru, dan anggota barunya itu dapat ditulis sekali atau tidak boleh ditulis 2 kali. Oke, selanjutnya pembahasan kita tentang irisan, selisih, dan komplement. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Contohnya, A anggota himpunannya ada A, B, C, D, E. B anggota himpunannya A, C, E, G, I. Jadi, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah dengan ACE. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A kurang B. Contoh, jika P anggota himpunannya ada 2, 3, 5, 7 dan Q anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan anggota P selisih Q dan anggota Q selisih P. Jadi, penyelesaiannya P selisih Q sama dengan 2. Q selisih P sama dengan 1 dan 9. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal. Contoh, diketahui himpunan semesta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Ditanya A komplement. Penyelesaiannya dapat kita perhatikan bahwa semua anggota S yang bukan dari anggota A membentuk himpunan baru, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Maka komplement dari himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, 8. Sifat-sifat operasi himpunan. Pertama yaitu sifat komunitatif. Komunitatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Contoh soal himpunan komunitatif, yaitu sifat komunitatif A irisan B sama dengan B irisan A. A himpunan 1, 3, 5, dan 7. B himpunan 2, 3, 4, dan 5. Penyelesaiannya yaitu A irisan B sama dengan himpunan 3 dan 5. B irisan A sama dengan himpunan 3 dan 5.
Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, dan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Contoh soal himpunan asosiatif. Sifat asosiatif jika A irisan B irisan C sama dengan B irisan C irisan A. A himpunan 1, 3, 5, dan 7. B himpunan 2, 3, 4, dan 5. C himpunan 3, 5, 6, dan 8. Penyelesaiannya yaitu A irisan B sama dengan himpunan 3 dan 5, B irisan C sama dengan himpunan 3 dan 5, A irisan B irisan C sama dengan himpunan 3 dan 5, B irisan A sama dengan himpunan 3 dan 5, A irisan C sama dengan himpunan 3 dan 5, B irisan C irisan A sama dengan himpunan 3 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siombing. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat distributif dan sifat komplement. Yang pertama, sifat distributif. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung A irisan B tutup kurung gabungan buka kurung A irisan C tutup kurung, dan A gabungan buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan buka kurung A gabungan C tutup kurung. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan buka kurung kurawa 1,2, 3,4, 10 tutup kurung kurawa. B sama dengan buka kurung kurawa 2,4, 6, 8, 10 tutup kurung kurawa. C sama dengan buka kurung kurawa 1,3, 5, 7, 9 tutup kurung kurawa. Tunjukkan bahwa A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung A irisan B tutup kurung gabungan buka kurung A irisan B tutup kurung. Penyelesaian: A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung kurawa 1,2, 3, 4, 10 tutup kurung kurawa irisan buka kurung kurawa 2,4, 6, 8, 10 tutup kurung kurawa gabungan buka kurung kurawa 1,3, 5, 7, 9 tutup kurung kurawa tutup kurung. A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan tutup buka kurung kurawa 1,2, 3, 4, 10 tutup kurung kurawa irisan buka kurung kurawa 1,2, 3, 4, 10 tutup kurung kurawa. A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung kurawa 1,2, 3, 4, 10 tutup kurung kurawa. Yang kedua, sifat komplement. Sifat komplement pada operasi himpunan hanya berlaku untuk irisan dan gabungan. Contohnya, diketahui S sama dengan buka kurung kurawa 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tutup kurung kurawa, dan L sama dengan buka kurung kurawa 6, 8, 9, 10, 11 tutup kurung kurawa. Tentukan L irisan L. Penyelesaian: L adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan bagian dari himpunan L, sehingga L sama dengan buka kurung kurawa 2,3, 4,7 tutup kurung kurawa. Dengan demikian diperoleh L irisan L sama dengan buka kurung kurawa 6,8,
2,9,10,11 tutup kurung kurawa, irisan buka kurung kurawa 2,3,4,7 tutup kurung kurawa. L irisan L sama dengan buka kurung kurawa tutup kurung kurawa, L irisan L sama dengan himpunan kosong. Jadi L irisan L sama dengan himpunan kosong.